Sulur temu rasa. Sepulang dari Langgar untuk sholat duhur, aku duduk-duduk di beranda dengan Mbah Putri. Rasanya hatiku berlangsung lapang. Kedatangan Kang Dharma membawa pengaruh besar untuk rencanaku. Mungkin memang sudah saatnya aku memikirkan diriku sendiri dan hanya memberi ruang kepada siapapun yang menghargaiku. Di sampingku, secangkir minuman kecantikan tersaji. Mbak Putri memang dari semenjak muda meminum rampuan ini. Kayu manis, jahe merah, kapulaga dan sedikit cengkeh yang direbus sebentar. Sepertinya memang minuman inilah yang membuat Mbah Kung dan Mbah Putri awet bugar di usianya yang sudah senja. Rumah ini memang cocok jadi tempat menenangkan diri. Suasananya jauh berbeda dengan rumah Mas Biru. Di sana, sejauh mata memandang yang kulihat setiap waktu adalah bangunan pesantren yang megah dan bertingkat-tingkat. Aku tidak pernah tahu suasana luar karena seluruhnya berdiri di balik tembok besar. Bahkan bangunan sekolah pun terletak di komplek pesantren. Di sini pemandangan hijau dan segar. Gunung Merbabu berdiri kokoh dengan tumbuhan hijau menghampar. Dari tempatku duduk, aku bisa menyaksikan pemandangan hijau yang luas karena rumah ini terletak di ketinggian. Suasana pegunungan yang luas tanpa batas. Nyanyian burung-burung liar dan nyaring suara cengkeret membuat suasana makin semarak. Mbak Putri berbeda jauh dengan Umi. Umi menyukai bunga-bunga, Mbak Putri sama sekali tidak. Prinsip beliau tidak bisa ditawar. Apa yang ditanam haruslah sesuatu yang bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucu. Tidak sekadar untuk memanjakan mata. Jadilah rumah ini dikelilingi sayur mayur, tanaman obat, dan tanaman buah-buahan. Kecuali bunga-bunga sakral warisan nenek moyang. Belakang rumah penuh dengan pohon cengkeh sampai lebih dari 3.000 meter. Di sebelah kanan rumah, tumbuhan obat dan sayur mayur tumbuh subur. Mulai kunyit putih, jahe merah, temu giring dan lengkuas. Aneka sayuran seperti bayam, kacang panjang, kangkung, sawi, cabai, tomat, wortel, dan labu siam. Semuanya tumbuh subur berdampingan dengan kebun pisang dan pohon kelapa di kejauhan yang selalu dikeroyok anak cucu mantu untuk membuat es kelapa muda. Pohon rambutan juga ada di sana. Kalau berbuah selalu lebat sampai rantingnya melengkung. Ada juga pohon manggis yang buahnya tidak terlalu bagus. Pohon sawo, konon adalah rumahnya makhluk halus. Tapi buahnya mulus dan manis. Ada juga pohon kedondong yang kalau berbuah ulatnya menempel di sepanjang pohon. Jadi di dekat pagar timur, Mbah Putri menanam tumbuh-tumbuhan yang memang dikhususkan untuk tetangga agar gampang dipetik sewaktu-waktu, tanpa harus nembung lebih dulu. Semua tetangga sudah hafal kalau Mbah Putri memang menyediakan tanaman ini untuk mereka. Jadi seringnya mereka memetik dari luar pagar. Tumbuhan itu adalah pohon salam, melinju, jeruk nipis, jeruk purut, belimbing, dan pohon sirsa. Buah dan daun dari tumbuhan ini memang paling sering dibutuhkan. Di depan rumah ada tanaman tua yang turun-temurun dari zaman nenek moyang. Dia adalah sawo kecik, mawar, dan kembang kantil, berdampingan dengan mahkota dewa dan rosella yang selalu memerah. Dua tumbuhan ini adalah tanaman berkhasiat untuk kesehatan dan kebugaran. Bunga yang ada di sana hanya beberapa bunga warisan nenek moyang. Bukan Mbah Putri yang menanam, seperti melati, tanjung, mawar,
kenanga, hanya itu. Di luar itu, semuanya tanaman buah, serumpun tebu di sudut tenggara, pohon jambu dersana di sudut timur. Di samping langgar, pohon salak membuat suasana kalau malam terasa mencekam, karena seperti berada di semak perdu. Pohon durian dan petai di sudut paling barat, berjajar-jajar dengan pohon pisang kelutuk, yang pisangnya tidak bisa dinikmati karena banyak bijinya, keras, tapi daunnya adalah jenis daun terbaik untuk membungkus. Di sanalah semua tetangga datang kalau sedang butuh daun pisang. Pagar depan sebelah kanan dipenuhi pandan dan belimbing yang tumbuh subur. Pagar sebelah kiri ditumbuhi serai berderet-deret seperti taman yang sengaja dibentuk. Mbak Putri selalu bahagia karena setiap hari memanen apa yang ia tanam. Ia tidak pernah kesepian. Tumbuh-tumbuhan itu selalu menemaninya. Kalau kami semua kumpul, kami seperti berada di taman buah walau lebih kerap berbuah tidak di waktu yang bersamaan. Semuanya sepakat kalau rumah Mbak Putri adalah tempat pulang paling nyaman. Nek wis kromo no, kudu rutin ngunjuk godokan godong suruh ngarepmu kui. Mbak Putri mengatakan itu sambil memunguti buah mahkota dewa yang berjatuhan lalu meletakkannya di sebuah besek bambu. Kenapa mbah? Jawabku sambil doprok dan menyentuh daun sirih yang dimaksud. Ben arum, keset, wangi. Aku terdiam. Merapikan sulur-sulur sirih merah yang tumbuh ngerembuyung, membelit pilar rumah sampai bentuk asli pilarnya tertutup. Mbak Putri tidak tahu bahwa aku sia-sia meminum ramuan itu, karena Mas Biru tidak pernah menyentuhku. Iku luno suruh sing iku sing wetan. Nek ngarepmu iku suruh abang. Ndang delokan sing suruh ijo. Iku jenenge suruh temuros. Iku sing paling apik diminum istri. Nek iku ora anggur keset, tapi iso nambahi nikmat. Mbah Putri terkikik. Beliau memang terbiasa bicara tentang ini kepada putri-putri dan cucu perempuannya. Apalagi aku terbilang pengantin baru. Dan Mbah Putri tidak tahu apa yang sedang kami alami. Koe eling prosesi balangan gantal zaman koe rapi no. Nggih mbah, jawabku. Balangan gantal yang dimaksud Mbah Putri adalah prosesi saling lempar sirih antara aku dan Mas Biru saat kami bertemu di depan pelaminan sebelum duduk. Kui sing mau antem no garwamu, ya suruh temuros itu. Itu simbol no. Pernikahan itu sejatinya suruh ngangsu kaweruh, saling mengenali pasangan. Temuros itu maknanya temu rasa, menyatukan rasa. Ben bisa timbul cinta sejati. Dalam prosesi balangan gantal, suruh temuros itu diisi kapur sirih terus diikat dengan benang putih. Itu adalah lambang ikatan pernikahan yang suci. Aku terpana. Baru kali ini kudengar filosofinya. Aku beranjak lalu membungkuk lagi menyentuh daun sirih temuros yang dimaksud. Memang berbeda dengan daun sirih kebanyakan. Biasanya daun sirih memiliki garis ruas atau tulang yang tidak bertemu. Tapi ini ruasnya bertemu. Aku merabanya. Aromanya khas langsung menguar, mengingatkanku pada prosesi lempar sirih sebelum kami naik pelaminan dulu. Ah Mas Biru. Besok nek pulang tak gawani bibite ya. Tanduren. Ojo lali diumbi saben dino. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk menyenangkan bojomu.
Mataku memanas. Mbak Putri tidak tahu yang terjadi antara aku dan Mas Biru. Aku merana dalam beku. Di rumah sudah ada, Mbah, punya Umi. Belum tentu itu suruh temurus loh. Suruh jenis ini langka. Kalaupun ada pasti beda. Ini tanduran keramat. Ini dulu yang nandur moyangmu, bawa dari keraton ditancapno nang kene. Lalu tumbuh subur. Aku menatapnya lekat. Sirih ini tumbuh subur memang. Kalau sirih merah tadi membelit pilar sebelah barat, sirih temuros ini membelit pilar sebelah timur. Keduanya tumbuh subur sampai pilar itu tak tampak. Mbah Kong memasang kayu yang menghubungkan pilar timur dan barat ini. Sulur-sulur ini membelit kayu tersebut, lalu ngerembuyung di sepanjang ris beranda kami. Pilar kanan, sirih merah. Pilar kiri, sirih hijau, temuros. Mereka bertemu di atas dan saling membelit. Sehingga kalau dilihat dari kejauhan, beranda Mbak Putri dilingkupi sulur-sulur dan sirih yang tumbuh subur, membentuk lengkungan hijau merah. Indah sekali. Habis ini nanti tak buatkan. Nopo, Mbah? Jamu suruh. Mboten, Mbah, tidak usah. Loh, kowe kudu belajar ngombe iki. Iki penting soalnya untuk menyenangkan suami. Andai Mas Biru ada di sini dan meminta hangatku, aku pasti meminta Mbah Putri membuatkannya. Kalau aku dibuatkan sekarang, sia-sia aku meminumnya. Mas Biru bahkan tidak ingin tahu aku ada di mana. Kowe juga kudu belajar minum jamu yang pahit-pahit. Nanti kamu hamil, terus lahiran, itu kan harus banyak minum jamu. Aku termangu sesaat. Mbak Putri tidak tahu bahwa Mas Biru belum pernah memikirkan soal ini. Jangankan berpikir soal anak. Menyentuhku pun tidak. Seolah aku perempuan yang memang tidak layak diinginkan. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku termenung. Barangkali Mas Biru memang bukan belahan jiwaku.